Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu terkait dengan kasus dua sampel dependen. Untuk review dari materi sebelumnya, bahwa statistika terdiri dari dua, ya. Ada yang dinamakan statistika deskriptif, ada juga yang dinamakan dengan statistika inferensial. Nah, untuk statistika inferensial ini terkait dengan mencari kesimpulan berdasarkan dari pengujian hipotesis. Salah satu dari pengujian hipotesis yang ada yang mungkin dapat kita temui itu adalah terkait dengan kasus dua sampel dependent. Nah, apa itu kasus dua sampel dependent? Adalah kasus di mana kita mengukur unit analisis atau orang yang terlibat ya dalam penelitian kita ini diukurnya itu dalam dua kali waktu. Yang pertama itu adalah ketika sebelum dilakukan perlakuan, kemudian waktu yang kedua adalah setelah dilakukan perlakuan. Nah, pengukuran ini diukur ya dengan unit analisisnya itu sama. Jadi unit analisisnya itu sama sehingga itulah yang dinamakan data yang bersifat dependen atau ada juga orang yang menyebutnya adalah eh, sampel berpasangan ya. Nah, apa yang kita cari di dalam pengujian ini? Pengujian ini mencari selisih ya yang disimbolkan dengan D atau difference. Difference ini adalah selisih antara setelah Y ya, post dan juga sebelum atau pre yaitu X yang disimbolkan dengan X misalkan. Dan hipotesis yang digunakan ini adalah tentunya ketika difference atau selisihnya ini tidak sama dengan nol. Artinya nilai Y ini berbeda dengan nilai X. Kalau misalkan nilainya berbeda, berarti menunjukkan bahwa perlakuan itu memiliki efek atau pengaruh. Sehingga nanti nilainya itu akan berubah, yaitu menjadi Y. Oke, contohnya itu adalah terkait dengan eksperimen yang pengukurannya dilakukan terhadap subjek yang sama sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberi perlakuan. Untuk melihat efek dari pelatihan terhadap kinerja karyawan, maka sebelumnya diberikan pelatihan itu diberikan kuesioner misalkan untuk mengukur kinerja karyawan atau misalkan melihat dari historisnya nih kira-kira kinerja karyawannya sudah sebaik apa. Kemudian setelah dilakukan pelatihan diukur lagi sehingga setiap orang diukur kinerjanya dua kali. Nah, ini adalah kasus yang juga eh, bisa ditemui ya. Misalkan ada 10 orang ini melakukan program diet dan melihat melakukan penimbangan berat badan sebelum melakukan program diet dan setelah program diet. Ada yang mungkin sesudahnya itu menjadi kurang dari ya, mungkin ada juga yang sama dan seterusnya. Misalkan kita ingin melihat apakah ada perbedaan dari berat badannya. Nah, kemudian sebelum masuk ke penyelesaiannya, kita harus melihat kembali prosedur dari pengujian hipotesis, di mana pengujian hipotesis ini dimulai dengan perumusan hipotesis. Kalau misalkan hipotesis itu ada tiga jenis yang mungkin bisa dipakai. Yang pertama adalah dua pihak, yang kedua adalah pihak kanan, dan yang ketiga adalah pihak kiri. Kalau misalkan cara mudah untuk menghafal kasus ini masuknya kedua pihak atau pihak kanan atau kiri. Nah, rekan-rekan bisa melihat dari
hipotesis satunya atau hipotesis alternatifnya. Kalau misalkan dua pihak ini, maka hipotesis satunya adalah tidak sama dengan. Kemudian, kalau misalkan uji pihak kanan, maka ibaratnya kita mencari daerah yang berada di kanan, ya. Ingin mengklarifikasi apakah betul daerah kanan ini yang menjadi eh, apa? Yang menjadi kesimpulannya. Oleh karena itu, daerah kanan identik dengan simbol lebih dari. Kalau misalkan daerah kiri itu identik dengan kurang dari. Nah, kalau misalkan untuk melihat hipotesis nolnya, ya, maka ini adalah simbol berkebalikan dari hipotesis alternatif atau H1. Misalkan, kalau tidak sama dengan, itu lawannya sama dengan. Kalau misalkan lebih dari, bisa kurang dari atau sama dengan, ya, maka simbolnya seperti ini. Kalau misalkan kurang dari, lawannya adalah lebih dari atau sama dengan. Dan ini, dalam hipotesis ini kita juga harus menuliskan parameternya, di mana parameternya ini untuk rata-rata itu disimbolkan dengan simbol mu, ya, yang mana untuk memperhatikan rata-rata dari yang diamati. Nah, kalau misalkan terkait dengan pengujian rata-rata selisih dua sampel dependent, berarti yang kita perhatikan adalah rata-rata dari difference-nya, ya. Maka bisa kita simbolkan dengan mu dengan indeks D, di mana D sebagaimana yang tadi dijelaskan itu adalah Y dikurangi X, di mana Y itu adalah kejadian setelah dan X itu kejadian sebelum. Oke, kemudian langkah kedua kita harus menentukan taraf signifikan. Umumnya kita menggunakan 5%, bisa juga menggunakan 1% atau 10%. Kemudian ukuran sampel juga kita perhatikan berapa banyak unit analisis yang diamati. Kemudian dalam menguji rata-rata selisih dua sampel dependen, dalam hal ini menggunakan statistik uji T, di mana T ini dihitung dengan menggunakan D bar, ya. D bar, bar ini adalah simbol untuk rata-rata. Berarti D bar ini caranya adalah mencari rata-rata dari nilai D, di mana D itu adalah selisih dari Y dengan X, kemudian dijumlahkan seluruh selisihnya dibagi dengan banyaknya sampel atau N. Kemudian D bar ini dibagi dengan standar error. Standar error rumusnya seperti ini. Kemudian dibagi dengan akar N. Nah, untuk mengklarifikasi terkait dengan hipotesis mana yang kita pilih, maka kita memerlukan perbandingan. Nah, perbandingannya ini bisa kita lalui dengan membandingkan nilai statistik uji terhadap nilai dari tabel distribusi. Dalam hal ini, tabel distribusi yang digunakan adalah T, sesuai dengan statistik uji yang digunakan. Nah, kalau misalkan kriteria uji ini bergantung dari hipotesis yang kita gunakan juga. Jadi, kalau misalkan menggunakan dua pihak, maka persyaratannya terima H0 jika nilai T-nya ini berada di antara nilai T negatif tabel, ya, dengan nilai T tabel positif, di mana melihat berdasarkan derajat bebas dan juga berdasarkan eh, probability-nya, nilai alfanya. Nah, kemudian pihak kanan ini berbeda dengan dua pihak, tolak H0 jika nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel. Kalau pihak kiri itu tolak H0 jika T kurang dari negatif T tabel. Kemudian ada cara kedua. Cara kedua itu adalah dengan melihat nilai P,
ya atau probability-nya dan dibandingkan dengan alfa. Kalau misalkan dia nilainya kurang dari alfa, maka tolak H0. Oke, contohnya misalkan kita menggunakan alfanya 5% dan ingin menguji apakah program diet berhasil dalam menurunkan berat badan. Kemudian diasumsikan data berdistribusi normal. Nah, ini adalah datanya, misalkan ini yang kita gunakan untuk apa? Untuk menguji hipotesis terkait dengan keberhasilan dari program diet. Oke, langkah yang pertama itu kita harus mengidentifikasi ya dan merumuskan hipotesis. Nah, kalau misalkan perumusan hipotesis ini berkaitan dengan teori yang ada ya berdasarkan tujuan dari penelitiannya. Nah, tujuan penelitiannya adalah program dikatakan berhasil itu ketika berat badan setelahnya itu kurang dari berat badan setelah program diet ya. Maka yang bisa kita gunakan jenis hipotesisnya adalah pihak kiri. Nah, jadi ini disesuaikan ya berdasarkan pihak kiri, maka hipotesis nolnya adalah mu D lebih besar sama dengan nol, yang artinya berat badan sesudah program itu lebih besar atau sama dengan sebelum program. Kalau misalkan hipotesis alternatifnya itu adalah mu D kurang dari nol, artinya berat badan sesudah program lebih rendah dari sebelum program. Kemudian setelah merumuskan hipotesis, kita menentukan taraf signifikansi, tadi telah ditentukan alfanya itu 5%. Kemudian melihat ukuran sampelnya itu ada 10 orang. Nah, kemudian barulah kita menghitung nilai T statistik uji. Nah, nilai T ini tadi kita harus mencari nilai D bar atau rata-ratanya, kemudian mencari standar errornya, ya. Maka kita cari selisih antara sesudah dan sebelum, kemudian dirata-ratakan, dan juga kita cari standar errornya. Nah, dapatlah nilai T-nya itu setelah dihitung adalah min 11,44. Oke, kita punya nilai T minus 11,44. Kemudian nilai ini kita bandingkan dengan nilai T tabel. Karena menggunakan uji pihak kiri, maka kriteria ujinya adalah tolak H0 jika nilai T itu kurang dari negatif T tabel. Nah, nilai T tabel ini kita peroleh dari tabel yang nilainya itu nilai konstan, ya. Jadi tidak akan berubah sampai kapanpun nilainya. Dan kita harus memeriksa dia itu nilainya ada di kolom berapa dan baris keberapa. Nah, untuk melihat itu, maka kita harus lihat dulu nih simbolnya. Simbolnya adalah 1 min alfa. Berarti yang kita perhatikan adalah T 0,95. Ini ada di kolom ke-6. Kemudian DK-nya atau DF-nya itu adalah N-1. Adalah N-nya tadi 10, kemudian DK-nya berarti 9. Nah, sehingga kita memperhatikan kolom T 0,95, kemudian barisnya adalah baris nomor 9. Maka dapatlah nilainya 1,833. Nah, ini adalah nilai dari T tabel. Sehingga ketika kita ingin membandingkan T hitung dengan T tabel, minus 11,44 itu ternyata kurang dari minus 1,883. Maka kesimpulannya adalah tolak H0. Sehingga hipotesis yang kita gunakan itu adalah hipotesis alternatif atau H1. Nah, kemudian bisa juga kita menggunakan p-value, dan p-value ini bisa cara mudahnya menggunakan Microsoft Excel. Jadi kita cari dengan rumus ya, formula Excel.
Nah, kalau misalkan T-nya positif, maka p-value-nya bisa kita dapatkan dengan cara satu min T dot dis, kemudian masukkan nilai T-nya, masukkan nilai DK-nya, dan setting true. Kalau misalkan negatif, maka cukup T dot dis, kemudian T, masukkan T-nya, kemudian derajat bebasnya atau DK, dan juga true. Maka ini dapatlah nilai p-value-nya 5,78 kali 10 pangkat min 7. Ini kalau misalkan dalam bentuk nominal, itu adalah 0,0 sampai dengan 7 kali baru 5. Berarti nilainya sangat kecil. Karena dia jauh lebih kecil dari 0,05 yang tadi alfanya, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak atau H1 yang kita gunakan. Yang jelas, baik kita menggunakan nilai t-tabel atau menggunakan nilai p-value, pasti kesimpulannya sama. Ya, jadi boleh menggunakan salah satu saja. Nah, sehingga kesimpulan yang bisa kita dapatkan itu adalah berdasarkan data kita meyakini 95%. Nah, mengapa ini 95%? Karena 5%-nya adalah alfa, tingkat signifikan atau tingkat ketelitian, ya. Karena kita tidak bisa meyakini hasil ini adalah 100% benar. Nah, kita hanya bisa meyakini 100% dikurangi alfa. Artinya ini 95% bahwa berat badan setelah program itu lebih rendah dari sebelum program. Artinya program penurunan berat badan berhasil. Nah, ini adalah cara manualnya. Kemudian kita akan coba simulasikan dengan menggunakan Excel. Oke, misalkan sudah ada datanya, jadi datanya kita inputkan dulu, kita ketikkan dulu dalam Microsoft Excel. Kemudian, misalkan tadi kita harus mencari nilai D, kemudian kita juga harus mencari nilai D kuadrat, ya, karena rumus dari standar errornya itu adalah ini, ya. Oke, untuk mencari nilai D, kita cukup menggunakan fungsi di Excel dengan menggunakan formula diawali dengan sama dengan, kemudian kita tandai yang sesudah ya atau Y, kemudian dikurangi dengan X atau sebelum. Oke, maka kita dapatkan selisih untuk data yang pertama. Nah, untuk kuadrat, berarti kita kuadratkan nilai D-nya ini dengan menggunakan simbol pangkat 2. Oke, kemudian untuk baris yang lainnya, kita tinggal tarik ke bawah. Ya, jadi tarik ke bawah pada bagian kanan bawah, kemudian kita akan memperoleh selisih dan kuadratnya untuk setiap baris. Oke, kemudian apa saja yang bisa kita buat di sini? Yang pertama adalah kita harus mencari rata-rata dari nilai D. Mencari rata-rata bisa digunakan dengan cara sama dengan average, ya. Average ini adalah fungsi untuk rata-rata. Kemudian kita blok nilainya untuk semua nilai D, maka kita akan mendapatkan rata-rata dari nilai D. Untuk D kuadrat kita tidak memerlukan rata-rata. Jadi ini kita hapus, tapi yang kita butuhkan itu adalah jumlah dari DI kuadrat atau sigma. Ya, sigma ini menunjukkan penjumlahan. Nah, jadi dari nilai DI kuadrat tadi ini kita jumlahkan semua dengan menggunakan sama dengan sum, ya. Oke. Oke, misalkan mungkin untuk lebih jelasnya kita simpan di sini. Ini adalah sigma D
ini adalah sigma D kuadrat. Oh, sorry, ini bukan sigma D, tapi D bar. Oke, kemudian selanjutnya itu kita menghitung sigma DI ya. Nah, berarti kita harus menghitung sigma D yang berarti adalah penjumlahan dari seluruh nilai D. Oke, sudah. Kemudian dikuadratkan. Nah, jadi nanti untuk mendapatkan nilai standar error itu harus dikuadratkan. Nah, kemudian kita coba masukkan rumus standar errornya menggunakan square root of a number atau SQRT. Ini adalah fungsi untuk akar, ya. Nah, kita mulai dari yang bagian pembilangnya dulu. Di sini ada N, N-nya itu adalah 10 ya, karena ada 10 orang, dikali dengan sigma D kuadrat, ini, kemudian dikurangi sigma D dikuadratkan. Oke, ini adalah yang bagian pembilang. Kemudian dibagi dengan 10 dikali 9. Oke, ya. Jadi ini akar dari N 10 dikali sigma DI kuadrat adalah yang ini. Kemudian dikurangi DI sigma D dikuadratkan, sigma DI dikuadratkan adalah yang ini. Dibagi 10 dikali 10 dikurang 1. Ya. Oke, hasilnya adalah 4,92 sesuai dengan yang ada di slide yang ditampilkan. Oke, kemudian kita harus mencari nilai T. Nilai T-nya itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan rumus D bar, berarti yang ini, kemudian dibagi standar error ini, ya, kemudian dibagi dibagi lagi terhadap akar N, berarti SQRT dari 10. Mungkin untuk bisa melihatnya, berarti kita coba dengan menggunakan kurung ya, supaya bisa terlihat. Oke, ntar SQRT dari 10. Oh, mungkin ini kebalik ya. Kurungnya berarti mungkin kita harus yang ini. Oke. Nah, jadi nilai T-nya adalah minus 11,4475. Nah, tadi ada cara untuk menggunakan p-value ya. Karena nilainya itu di sini negatif, maka nilai p-value-nya, p-value ini bisa kita cari dengan sama dengan T dis nilai T-nya ya. Kemudian koma 9, sorry, di sini pakai titik koma 9 titik koma 2. Oke, maka dapatlah nilai 5, ya, ada perbedaan koma ya. Cuma karena tadi kita menggunakannya ini desimalnya lengkap. Kalau yang ini adalah menggunakan minus 11,44. Tapi nggak masalah karena eh, perbedaan desimal itu wajar, tapi nggak jauh berbeda. Nah, ini adalah versi manual tapi menggunakan Excel. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan menggunakan fitur yang ada di Excel. Pertama, kita harus memunculkan data analisis di apa ini? Di submenu data ya. Jadi di sini ada data analisis. Caranya rekan-rekan bisa klik file, kemudian more option ya. Di sini rekan-rekan cari add-ins, kemudian cari Excel add-ins di bawah, klik go. Pastikan analisis toolpack-nya ini di checklist.
Kemudian kalau sudah di checklist oke, ya. Kemudian klik data analisis. Nah, di sini ada banyak menu terkait dengan metode-metode statistik. Dan yang kita gunakan pada saat ini karena dalam uji T sampel dependent itu kita menggunakan test pair to sample for means. Ini kita klik ya. Kemudian variabel satu itu kita coba tandain yang sebelum, variabel 2 ini sesudah, hipotesis mean difference ini 0 ya. Kemudian alfanya 0,05. Kemudian di sini ada output option. Ini untuk kita menampilkan hasilnya ada di mana. Misalkan kita tandain kolom J ya. Ini untuk menampilkan hasilnya. Klik OK. Nah, maka di sini akan keluar output dari pengerjaan metode tersebut. Kalau misalkan kita lihat nilai T statistiknya ini sama ya, cuma mungkin di sini nilainya positif ya. Kemudian di sini ada juga untuk rata-rata setiap variabel, ada varians untuk setiap variabel atau kolom, ada nilai observasinya atau banyaknya observasinya, ada juga Pearson correlation. Ini berarti hubungan antara kedua variabelnya apakah kuat atau bagaimana nilainya ini ya. DF ini sesuai dengan rumusnya adalah N-1. Tadi ini nilai T ya yang kita hitung. Kemudian yang di bawahnya ini untuk yang ada simbol P-nya itu adalah nilai p-value ya, nilai P. Nah, kemudian T kritikal ini adalah nilai T tabel yang dari sini. Nah, kalau misalkan penentuan yang mana nih yang dipilih? Yang dipilihnya adalah sesuai dengan hipotesis yang digunakan. Kalau misalkan hipotesisnya adalah dua pihak, maka rekan-rekan menggunakan yang two tail di belakangnya. Kalau misalkan menggunakan pihak kanan atau pihak kiri, menggunakan one tail, ya. Nah, sehingga kalau misalkan tadi hipotesisnya kita one tail, maka kita menggunakan baris ini, ya, P one tail sama T critical one tail. Kita lihat nih nilai P-nya sama, ya, nilainya 5,746 sekian. Kemudian ini dikali 10 pangkat min 7 ya tadi. Kemudian nilai T tabelnya juga sama ya. Tadi ini 1,833, kemudian ini juga 1,833. Dan tentunya harusnya kesimpulannya sama juga. Nah, jadi ada dua cara yang bisa rekan-rekan gunakan. Bisa menggunakan perhitungan manual dan juga manualnya bisa dibantu menggunakan software Excel. Bisa juga dengan cara eh, klik ya, menggunakan fitur data analisis yang juga ada di Excel. Nah, jadi ini mungkin bisa rekan-rekan terapkan nanti pada kuis ya. Jadi akan ada kuis yang harus rekan-rekan kerjakan dan harapannya dengan menggunakan Excel ini bisa menjadi lebih cepat perhitungannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.